Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Baik, untuk pertemuan ekonomi manajerial di pertemuan yang ke-6 ini kita akan mempelajari tentang metode ekonomi manajerial ini dengan linear programming. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar ya tentang apa itu yang dimaksud dengan linear programming. Ya, baik di sini ya saya akan memberikan sedikit penjelasannya dan semoga penjelasan ini akan bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mempelajari metode linear programming ini. Apa sih yang dimaksud dengan linear programming? Jadi kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan linear programming atau biasa disingkat dengan LP. Di mana LP ini merupakan alat yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi dalam suatu teori produksi. Di dalam teori produksi itu apa sih yang akan diproduksi? Terus jika diproduksi itu ada satu jenis macam barang atau lebih gitu ya, atau lebih. Kemudian di setiap perusahaan itu harusnya itu ya, harus mampu menyediakan input yang harus disediakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi di dalam penelitian programming, suatu perusahaan akan memproduksi apabila bahan baku yang diperlukan itu mudah didatangkan, tidak sulit untuk didapatkan. Ya, kemudian perusahaan harus memproduksi lebih dari satu macam produk, gitu ya. Dalam analisis ini, yang dicari apa sih? Yang dicari adalah profit yang maksimum. Dengan profit yang maksimum dan juga dengan biaya yang minimum. Jadi itu yang akan dia cari. Perusahaan bisa mencapai titik maksimum daripada keuntungan dan juga eh, titik di mana biaya yang akan dia keluarkan itu dengan biaya yang seminimum mungkin. Dia untuk mengetahui keuntungan yang maksimum dengan simbol Z. Ya, keuntungan maksimum itu simbolnya Z, ya harus mengetahui pembatasnya atau kendala-kendala yang akan dihadapi atau risiko yang akan dihadapi itu apa saja. Nah, setiap perusahaan pastinya itu akan mempelajari terlebih dahulu ya sebelum melangkah resiko apa saja yang bisa diambil atau yang bisa disingkirkan. Jadi resiko yang diambil oleh perusahaan adalah resiko yang paling mudah dulu gitu ya, yang mudah disingkirkan. Nah, di dalam lingkup lingkup LP ini yang tadi sudah saya singgung ya, untuk mencapai titik maksimum profit dan juga mencapai minimum cost-nya. Ya, jadi dengan mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan biaya yang seminimal mungkin, gitu ya. Ini adalah salah satu contohnya di mana perusahaan menghasilkan produk dua jenis, ya. Sebut saja di sini ada produk X dan produk Z. Untuk memproduksi keduanya, ya jenis produk ini dibutuhkan input ya, baik itu A, B, C. Inputnya ini bahan-bahannya apa saja nih, gitu ya. Dengan komposisi setiap produknya sebagai berikut. Ini adalah data jumlah kebutuhan untuk kedua produk. Ya, ada eh, di sini input A, B, C. Ya, dia produk yang pertama, bahan yang diperlukan ini satu, produk yang Y ini dibutuhkan untuk bahan A satu juga. Nah, jumlah yang tersedia bisa jadi 7 dan seterusnya yang ada di dalam tabel ini. Ya, ini salah satu contohnya soal ini. Kemudian kontribusi keuntungan untuk mendapatkan suatu keuntungan, produk X itu memberikan kontribusi $30 gitu ya. Ini eh, diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan produk Y ini bisa memberikan kontribusi $40. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana formula keuntungannya dan kendalanya apa saja, gitu ya. Formula keuntungan. Keuntungan itu tadi Z ya, Z-nya. Nah, kita bisa melihat formula profit ya.
bahwa produk X tadi ya 30 ya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka untuk produk X adalah 30 kali X dan plus 40 kali Y ya. Ini kita tentukan nih seperti ini ya untuk formula profitnya. Kemudian apalagi yang kedua adalah tentukan formula kendala. Risiko-risikonya apa saja? Kendalanya kita bisa lihat nih. Kalau kendala tadi kan ada produk A, produk X, produk Y dengan inputnya A, B, C ya. Nah, ini untuk input A ya. 1X plus 1Y ya, ini kurang atau sama dengan 7. Nah, dari mana? Dari sini ya. Ini 1Q ya dengan plus 1Y ini perusahaan harus menyediakan atau memproduksi maksimum bisa kurang dari 7 ya atau sama dengan 7 gitu ya. Nah, kemudian yang B 0,5 Qx plus 1 Qy atau Qy saja tanpa angka 1 tak apa. Kemudian jumlah yang tersedia adalah sama ya persyaratannya seperti ini ya. Kurang dari atau sama dengan 5. Nah, sedangkan di produk produk C ini 0 nih. Artinya produk untuk produk X ini dia untuk input C-nya nggak ada ya. Dan ini 0,5Y eh, kurang dari atau sama dengan 2 gitu ya. Jadi kendala keaktifannya yaitu di sini bahwa X1 dan X2 itu harus lebih dari 6 gitu ya. Nggak boleh memproduksi 0 di sini untuk produk X dan 0. Nah, yang ketiga di sini adalah formasi pilihan kombinasi X dan Y yang memaksimalkan profit. Formasinya seperti apa? Nah, ini formasinya. Di sini ada keluaran dan kendala masukan. Untuk masukan di produk A dan B, C ya. Ini tadi ya masuk inputnya ya. Inputnya adalah A, B, C. Kita lihat di sini untuk X ya, ini 1, kita masukkan ini untuk Y-nya 1 dan ini 7. Sama ya, 0,5, 1 di sini, kemudian 5 di sini. Ya, kemudian di sini 0 dan ini. Ya, seperti ini apabila dibuat tabel. Sedangkan dalam keluarannya adalah ini 30 untuk X dan 40 untuk Y-nya. Begitu ya, ini tabel ini bisa memudahkan untuk penyelesaiannya. Yang keempat baru kita simpulkan gitu ya. Jadi perusahaan akan mendapatkan ini ya dengan titik maksimum ya. Kendala keluarnya seperti ini. Oke ya, bisa diterima. Nah, ini adalah contoh kasus yang kedua di mana ada pabrik memproduksi meja. Mejanya ini disebut dengan X1 dan kursinya X2. Setiap meja atau X1 ini memerlukan 2,5 jam untuk membuatnya. Dan untuk X2 ini 1 jam untuk membuat kursi. Perakitan dengan kapasitas produksi 20, eh, kapasitasnya nih 21 jam untuk meja, 3 jam untuk kursinya ya. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya. Pertanyaannya, berapa meja dan kursi yang harus diproduksi agar laba maksimum, agar mendapatkan laba maksimum? Bahwa margin labanya adalah Rp3 per meja dan Rp4 untuk kursi. Gitu ya. Kita bisa melihat di sini untuk Z maksimumnya ya. Di sini ada Z sama dengan 3X plus 4X2. Ya, ini Rp3 untuk meja, Rp4 untuk kursinya, gitu ya. Kendalanya ada 3 di sini ya. Yang pertama di sini ya untuk kendala A, kendala B, dan kendala C ya. Kendalanya di sini. Untuk membuat meja ya, untuk membuat meja yang kendala pertama dia membutuhkan 2,5 jam. Untuk membuat kursi dia perlukan ini 1 jam ya, 1 jam di sini tidak dia tulis
sama saja. Dan untuk produksinya itu harus ya, kurang dari 20. Ini persamaan satu. Kendala yang kedua ini ya, X1, ya, ini 1 jam. Untuk kapasitas produksi itu diperlukan 1 jam, sedangkan kursi itu 2 jam dengan kapasitas 16. Nah, ini ya seperti ini. Seterusnya seperti itu. Dan ternyata eh, keandala keaktifannya ya hanya di X1 dan X2 di mana tidak boleh nol atau harus lebih besar daripada nol. Jadi harus memproduksinya. Sehingga kalau kita buatkan dalam tabel seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan. Sama aja hasilnya ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang baru hasil ini kita eh, selesaikan ya dengan cara substitusi bahwa 2,5 kali ini ya, pada ini yang kendala pertama ya, ini kendala pertama. Kita misalkan pada saat X1 maka X2-nya sama dengan 20. Kalau X2-nya itu 0 maka X1-nya ada 8 ya. Di kendala yang kedua yaitu ada 1 dan 3 ya. Eh, Seperti ini. Nah, di kendala yang kedua, ini ada 3X dan 3, ya. 3, 3, dan 30. 3X1, 3X2, 30. Dan hasilnya ini, apabila X1-nya itu 0, maka X2-nya adalah 10. Kalau X2-nya itu 0, maka X1-nya 10. Dan untuk kendala yang C, di mana tadi kendalanya adalah X1 dan 2, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mudah ya untuk didapatkan sehingga kita bisa melihat dari seperti ini kita buatkan nih dengan cara mengeliminasi dari setiap persamaan ya. Udah didapatkan seperti ini ya. Seperti ini kami untuk mencari X1-nya ya di eliminasikan sehingga ketemu X1-nya 7 ya. Kemudian 7 ini kita masukkan ke salah satu persamaan, bisa di atas juga bisa di bawah. Oke, gitu. Saya mengambil yang bawah ya, 3X1, masukkan X1-nya 7, ya, didapatkan X2-nya 3. Sehingga didapatkan titik koordinat B-nya 7 dan 3, ya, 7 dan 3. Nah, untuk mencari nilai titik C sama seperti tadi ya. Berarti persamaan yang kedua dengan yang pertama ya. Kalau ini kan pertama dengan ya 2,5 dengan 3 ya, 2,5 dengan 3 ini ya untuk persamaan pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan persamaan 3 dan 1. Oke ya, untuk mencari titik C-nya di baris yang kedua ini yang B dan C-nya. Oke ya. Nah, di sini sehingga didapatkan X2-nya 6. Apabila 6 ini dimasukkan ke salah satu persamaan maka didapatkan nilainya nih ya. Nah, dan seterusnya sehingga titik koordinatnya untuk ke titik C yaitu 4 dan 6. Gitu ya. Dan seterusnya ini bisa dipelajari lagi lebih mendalam sehingga kita bisa melihat angka yang terbesar di sini adalah variabel C. Variabel C ini akan mendapatkan keuntungan yang maksimum ya apabila gitu ya, apabila perusahaan ini memproduksi 4 meja dan 6 kursi sehingga keuntungannya itu ke sampai 36 gitu ya. Oke. Ini soal kasus lagi ya, silakan untuk dia pelajari. Untuk pengerjaannya sama dengan seperti yang tadi ya. Ini tidak hanya angkanya saja yang berbeda dan mohon untuk segera dipelajari ya. Baik, terima kasih itu penjelasan tentang linear programming. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.